Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Firestarter. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah keluarga kecil Meiji. Seorang ibu yang bernama Vicky sedang menggendong bayinya yang bernama Charlie lalu menaruhnya di tempat tidur dan meninggalkannya. Karena ditinggal sendirian, Charlie merasa tidak nyaman, tiba-tiba saja kamarnya terbakar. Lalu ayahnya yang bernama Andy segera masuk ke dalam kamar langsung menggendong Charlie dan Charlie juga ikut terbakar yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Setelahnya Andy keluar kamar dan mendapati Charlie sedang bermain korek api di atas meja makan. You wanna talk about it? Lalu menanyakan kepada Charlie mengapa ia terbangun. Charlie terbangun karena mimpi buruk dan tidak bisa tidur lagi. Begitu juga dengan Andy. Charlie menagih janji kepada ayahnya yang katanya akan berhenti merokok, tetapi sampai saat ini masih saja melakukannya. Andy mengingatkan jika Charlie merasa gugup atau takut, alihkan rasa tersebut dengan menyebutkan apa yang ia lihat di sekelilingnya. Tidak lama kemudian datang Vicky ikut bergabung bersama mereka. Karena merasa lapar, Andy membuatkan kue coklat kesukaan keluarganya. Scene menampilkan beberapa tahun yang lalu Vicky bersama Andy mengikuti uji coba serum yang dilakukan oleh pemerintah di suatu lab. Namun terjadi kendala sehingga uji coba tersebut dinyatakan gagal. Andy bersama Vicky kabur dari sana dan film pun baru dimulai. Film pun berlanjut, Charlie membunuh katak yang mereka sedang pelajari anatominya di sekolah karena jengkel terhadap temannya yang bernama Gavin yang selalu mengganggu dan memanggilnya dengan sebutan si aneh. Gurunya pun mendatangi mereka berdua, lalu menyuruh Charlie untuk mempelajari anatomi katak dari internet dengan menggunakan komputer perpustakaan yang ada di sekolahnya. Sementara Andy sedang menangani seorang pecandu rokok. Dengan kemampuannya, ia dapat mengobati pecandu tersebut. Metode pengobatannya hanya dengan berkomunikasi. Namun Andy meminta mahar sebesar $100 untuk sekali konsultasi. Pecandu tersebut pun setuju dan proses pun dimulai. Andy mulai menghipnotis agar pecandu tersebut melupakan rokok. Setelah penanganan, pecandu tersebut merasa lebih baik. Dengan cepat sembuh dari candu rokoknya, lalu ia pun pergi meninggalkan Andy. Thank you. Sesampainya di rumah, Charlie mengurung dirinya di dalam kamar. Ibunya pun masuk ke dalam kamar lalu menanyakan keadaannya. Ia mengeluh terhadap Gavin yang selalu saja mengolok-olok dan mengatakan dirinya aneh. Charlie meminta pasang wifi di rumahnya, tetapi ibunya bilang wifi hanya membuatnya menjadi bodoh. Harganya pun cukup mahal dan mereka juga tidak bisa untuk membayar uang sewa per bulannya. I knew it the day that you were born. You call me weird. Kemudian Vicky dan Andy berdiskusi untuk meredamkan amarah Charlie yang tiba-tiba muncul ketika dipicu sedikit saja. Padahal ia tidak dalam masa puber dan mereka juga mengetahui dampak yang akan terjadi bila kemarahannya sampai tidak terbendung. Keesokan harinya Charlie bersekolah kembali dan melakukan kegiatan olahraga. Namun lagi-lagi Gavin mengganggunya kembali dengan melemparkan bola yang mengenai kepalanya. Dan dia segera berlari ke kamar mandi untuk meluapkan kemarahannya. Di dalam toilet, Charlie menghidupkan semua keran yang ada di sana. Anehnya, air yang keluar dari keran tersebut menjadi panas. Gurunya pun mengejarnya dan melihat keanehan tersebut. Kemudian keran pun mati dan tiba-tiba salah satu toilet meledak dan keluar api dari dalamnya. Setelahnya polisi pun datang untuk olah TKP, sementara kepala sekolah bersama guru mengundang Vicky bersama Andy, menanyakan masalah Charlie yang menyebabkan ledakan dan polisi pun akan segera menginvestigasi kejadian tersebut. Lalu mereka pun segera pulang ke rumah. Ternyata kekuatan yang dimiliki Charlie adalah diturunkan dari Andy dan akan muncul bila ia marah. If who catches me? Kemudian datang Charlie mendengar pembicaraan mereka berdua. Mereka selalu berpindah rumah karena alasan pekerjaan Andy dan dikejar oleh seorang penjahat. Disebabkan mereka mempunyai kekuatan khusus dapat mengeluarkan api dan mendorong yang sangat kuat. Jika mereka ditangkap, maka mereka akan dipenjarakan. Oleh sebab itu, mereka tidak pakai wifi atau telepon genggam karena dapat terlacak. Lalu Andy segera mempersiapkan pakaian ke dalam koper dan segera pergi meninggalkan rumah.
Sementara di tempat lainnya, seorang agen yang bernama Rainbird mendapatkan tugas dari Kapten Jane Hollister DSI. Ia diaktifkan kembali untuk memburu targetnya, yaitu keluarga Andy, dan membawanya dalam keadaan hidup-hidup kepada DSI. Kembali kepada Charlie, ia merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan sewaktu di sekolah dan berusaha pergi ke toilet menghindari agar orang lain tidak terluka. Karena ulahnya itu menyebabkan mereka harus segera pindah rumah kembali. Charlie merasa sangat bersalah sehingga emosinya muncul kembali. Membuat tangan ibunya sendiri terbakar dan Charlie segera menghubungi polisi namun dicegah oleh Andy. Setelahnya Andy mengobati luka bakar di tangan Vicky, membalutnya dengan plastik dan perban. Kemudian datang seorang polisi karena telepon yang dilakukan oleh Charlie sebelumnya. Vicky bilang hanya terjadi kebakaran kompor kecil saja dan anaknya panik lalu menelpon polisi. Setelah yakin tidak terjadi apa-apa, polisi itu pun lantas pergi. Tiba-tiba saja terlihat Rainbird sudah berada di dalam rumahnya, menanyakan kemana Andy dan Charlie pergi. Lalu Vicky pun masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Sementara Rainbird pun mengejarnya dan foto-foto berterbangan ke arahnya. Mereka pun berkelahi. Tidak lama kemudian Andy bersama Charlie sampai di rumah lalu masuk ke dalam. Rainbird menahan Charlie dan menutup matanya agar tidak mengeluarkan api. Karena tidak menemukan ibunya di dalam rumah, lalu ia menanyakan keberadaannya kepada Rainbird. Tiba-tiba saja pintu lemari terbuka dan Vicky tergeletak yang ternyata ia telah tewas dibunuh oleh Rainbird. Karena emosi yang memuncak, Charlie mengeluarkan api sehingga Rainbird pun terlempar dan rumahnya juga terbakar. Keesokan harinya, Charlie dan Andy berada di sebuah tempat. Charlie mencoba kemampuannya menggerakkan sebatang besi dengan kekuatan yang dianugerahi di dalam dirinya. Lalu, ia menemukan seekor kucing di sana. Karena kucing itu mencakarnya, membuat emosi Charlie muncul lagi dan mengeluarkan api sehingga menjadi kucing panggang. Sedangkan Andy yang sedang tidur di dalam mobilnya lalu terbangun dan mendatangi Charlie lalu menyuruh Charlie untuk membakar kucing secara keseluruhan. Dengan cara itu ia dapat mengontrol emosinya. Sementara Kapten Hollister mendatangi laboratorium milik seorang peneliti yang bernama Dr. Joseph. Ia mengajak dokter tersebut melakukan penelitian kembali dengan objek yang sama dengan yang mereka lakukan beberapa tahun silam. Captain McConnell doesn't have the legs for this outfit. Hollister telah menemukan Vicky dan Andy yang telah mempunyai anak dengan kemampuan bisa mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Joseph berpendapat kemampuan Charlie masih belum seberapa karena ia masih dalam fase pertumbuhan. Can you imagine their fear? Suatu hari nanti kekuatannya akan berkembang seiring ia akan menjadi tumbuh dewasa. Bisa saja ia akan mengeluarkan kekuatannya yang sama dengan bom nuklir hanya dengan kekuatan pikirannya. Pemerintah telah membangun fasilitas untuk orang seperti Charlie. Mereka dapat mengajarkan, melatih, lalu memanfaatkan untuk keperluan mereka. Dr. Joseph lah yang membangun Lotsik yang merupakan uji coba sebuah serum yang diberikan kepada anak-anak, termasuk yang diberikan kepada Andy dan Vicky sehingga mereka mempunyai kekuatan. She may be capable. Tetapi Joseph malah menyuruh Kapten Hollister untuk membunuh Charlie, karena menurutnya ia akan menjadi sebuah ancaman yang sangat besar yang dapat menghancurkan mereka semua. Kembali kepada Andy dan Charlie, mereka meninggalkan mobilnya yang mogok lalu bertemu dengan bapak tua yang sedang melintas. Andy bilang mereka mau pergi ke Boston. Dengan menghipnotis dan memberikan uang $100, akhirnya pak tua tersebut bersedia untuk mengantarkan mereka ke Boston. Akhirnya mereka pun sampai di rumah pak tua yang bernama Manders. Andy mengaku bernama Frank menikmati bir bersamanya, sementara Charlie bermain dengan ayam peliharaan Manders di luar rumah. Charlie melihat sebuah jendela rumah terbuka, lalu menghampiri. Ia melihat wanita tua yang sedang terbaring di atas tempat tidur dari luar jendela. Tiba-tiba saja ia terjatuh ke dalamnya. Karena dirasa mengganggu istrinya membuat Manders menjadi marah. Andy segera menenangkan Manders agar tidak memarahi Charlie. Untung saja Manders tidak terlalu marah, lalu ia menunjukkan istrinya yang sedang sakit karena kecelakaan ditabrak oleh orang tidak dikenal. Anaknya pun tewas di dalam kejadian tersebut dan kini ia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Your body temperature just went.
Malam harinya mereka menumpang tidur di rumah Manders. Hidup mereka sangat tidak nyaman karena terus dikejar oleh agen. Andy pun menceritakan kisah di waktu dahulu kala saat Charlie masih baru lahir. Tubuhnya tiba-tiba menjadi panas, dokter pun tidak mengetahui penyebabnya. Dan di saat itulah para penjahat menculik Charlie. Kemudian Andy dapat menemukan para penjahat dan melukainya. Andy pun memberikan nasihat kepada Charlie bahwa jika ia melukai seseorang, mungkin saja orang itu mempunyai istri dan anak. Oleh karena itu, Charlie harus mengendalikan emosinya agar tidak menggunakan kemampuannya untuk melukai orang lain. Setelahnya, mereka pun segera tidur. Love you. Keesokan harinya, Andy terbangun dan melihat Manders sedang menonton berita mengenai dirinya, yaitu sebagai buronan Massachusetts dan saat ini jadi tersangka pembunuh istrinya. Dan ia disangkakan juga atas penculikan anaknya yang berusia 11 tahun. Didn't kill her. Does my daughter seem upset with me in any way? Does she seem... Kemudian datang Charlie dan memberitahu kenyataan yang terjadi bahwa Manders membawa mobil di malam itu dan berdebat dengan Essie, lalu kehilangan kontrol dan menabrak mobil di depannya sehingga membuat Essie cacat dan Justin meninggal. Dengan kemampuannya yang luar biasa itu, Charlie dapat berbicara dengan Essie. Oleh karena kemampuannya itu, mereka dikejar para agen dan polisi. Dan ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Essie, yaitu memaafkan Manders atas kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya, Manders keluar untuk menemui polisi. Ia beralasan membuat laporan palsu salah melihat tersangka yang ternyata adalah orang lain. Ia sedang mabuk ketika melihatnya. You know, just last month I saw the news was on. I drifted off. Tiba-tiba saja satu persatu dari petugas polisi tertembak oleh senapan yang berasal dari Rainbird. Begitu juga dengan Manders, kakinya ditembak olehnya. Lalu mereka pun segera keluar rumah untuk membantu Manders yang terluka. Dan Charlie berlari ke hutan sementara Andy masih tetap di sana. Matanya pun mengeluarkan darah dan ia kehabisan tenaga untuk melawan Rainbird. Sementara Charlie seorang diri masuk ke dalam hutan, ia memakan apa saja yang berada di sekelilingnya dan meminum air sungai. Setelahnya beberapa anggota dari DSI datang, Andy mencoba untuk menghipnotis salah seorang dari mereka. Namun mereka sudah memakai kontak lensa mata jadi tidak terpengaruh olehnya. Kemudian agen DSI membawa Rainbird bersama Andy ke dalam markasnya yang disebut Lotsik. Hollister pun langsung menginterogasi Andy yang sebenarnya bernama Cooper ini. Rainbird telah memberitahunya bahwa Andy dan Charlie memiliki koneksi spiritual atau bahasa lainnya adalah telepati. What other choice do you have? Hollister memaksa Andy untuk memberitahu di mana Charlie saat ini berada. Ia juga telah mengetahui mengenai kemampuan Charlie yang dapat membakar orang lain hingga tewas, dan meminta kepada Andy agar membawa Charlie ke Lotsik agar mereka bisa latih dan berdayakan. Wait, you call that discretion? You have the father. Hollister pun sangat marah kepada Rainbird karena selama menjalani misi ia membunuh banyak polisi. Hollister kecewa terhadap Rainbird karena kinerjanya kurang memuaskan, tidak berhasil menangkap Charlie. Rainbird pun berdalih dengan mereka menangkap Andy, Charlie pasti akan datang untuk membebaskan ayahnya yang sedang mereka sandera, dan ia juga akan datang untuk membalas dendamkan kematian ibunya kepada Rainbird. Kembali kepada Charlie yang sedang kehausan meminum air sungai. Tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya melalui sambungan telepati seakan memberitahu keberadaan Andy saat ini. Kemudian ia pun mengumpulkan banyak ranting pohon untuk dijadikan api unggun. Setelah semua ranting terkumpul, dengan kemampuannya ia mencoba menyalakan api di ranting tersebut. Namun butuh konsentrasi penuh untuk melakukannya. Beberapa kali gagal dan akhirnya pun berhasil. Kemudian Charlie pun keluar dari persembunyiannya di dalam hutan, lalu menelusuri jalan dan bertemu dengan 3 bocil temannya yang selalu mengganggu di sekolah. Dengan kemampuannya kali ini, ia dapat menghipnotis ketiga bocil tersebut sehingga menurut kepadanya. Dan mereka pun memberikan pakaian, makanan, serta sepeda kepada Charlie. Lalu Charlie pun segera pergi ke markas DSI di Lotsik. Akhirnya Charlie pun sampai di markas DSI, lalu masuk ke dalam mobil yang sedang diparkir yang ternyata adalah milik seorang agen di sana. Father inside. Charlie pun meminta agen tersebut untuk menyerahkan kartu tanda pengenal HP dan pistol miliknya. Agen tersebut mengaku sebagai teknisi tidak memiliki pistol. Namun di kartu tanda pengenal ia adalah seorang agen. Charlie meminta agen tersebut memberitahu keadaan di dalam sana. Dan karena agen tersebut tidak mendengarkan permintaannya, membuat Charlie murka lalu membakarnya hidup-hidup.
Sementara petugas keamanan sedang mengamati monitor setiap CCTV yang berada di gedung tersebut. Ia melihat sebuah mobil terbakar di monitor CCTV parkiran. Setelahnya Charlie masuk ke dalam gedung, menelusuri lorong dan naik ke lantai atas yang diintai dan diikuti oleh para agen DSI. Kemudian ia masuk ke dalam ruangan lainnya dengan kartu akses yang ia dapat dari seorang agen di dalam mobil yang ia bakar. Pada akhirnya Charlie menemukan Andy di salah satu ruangan kaca yang kondisinya sedang terikat di sebuah kursi. Charlie mendekati dan membangunkan ayahnya. Ia ke sana karena ada sebuah panggilan yang ia kira dari Andy, dan ternyata panggilan itu bukanlah darinya melainkan dari Rainbird. Andy tidak pernah memanggil Charlie untuk datang ke tempat itu karena tidak ada jalan keluar bagi dirinya lagi. Tidak lama kemudian datang Hollister dan ia mengenalkan dirinya kepada Charlie bahwa ia adalah pengelola tempat itu dan meminta Charlie untuk bergabung dengannya di DSI. Charlie meminta dipanggilkan dokter untuk ayahnya sekarang juga, lalu ia mengeluarkan api di kedua tangannya. Or I'll hurt myself. Hollister beranggapan membuat orang lebih baik, dibuat dan diprogram menjadi lebih kuat seperti Charlie sendiri yang merupakan produk dari DSI. Dan ia juga menawarkan kepada Charlie jika bergabung bersamanya dapat membina dan mengontrol kekuatannya sehingga menjadi lebih baik. But we can't run anymore. I need you to break your... Andy pun menyuruh Charlie untuk melanggar janjinya tidak melukai orang lain lagi. Ia meminta Charlie untuk membakar semuanya dan dimulai dari dirinya bersama Hollister. Kemudian datang banyak lagi agen DSI yang lainnya untuk mengevakuasi petugas sipil yang berada di dalam dan untuk menangkap Charlie yang kekuatannya kini sudah sempurna. Satu persatu dari agen dapat ditaklukkan dan dibakar menggunakan kemampuan yang Charlie miliki. Come with me. Setelahnya, Charlie berhadapan dengan beberapa agen DSI yang telah siap menggunakan baju anti-api. Charlie mengeluarkan seluruh kemampuan dan kekuatannya untuk membakar, namun tetap tidak membakarnya juga. Lalu datang Rainbird langsung menembakkan pistolnya kepada para agen tersebut dan kini Charlie berhadapan dengannya. Rainbird bersiap untuk menanggung semua resiko. Namun Charlie malah tidak mengeluarkan kekuatan dan kemampuannya dan pergi meninggalkan Rainbird sendiri. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.